yang sangat berjasa bagi pelayanan-pelayanan di dalam gereja kita. Dia mengunjungi saudara-saudara yang sakit, keliling bukan hanya di sekitar wilayah saja, tapi juga di tempat-tempat yang lain, yang menghibur dan menguatkan saudara yang sakit. Ia membaktikan kemampuan atau talenta yang ia miliki dalam hal penyembuhan untuk membantu saudara-saudari kita yang mengalami sakit, baik sakit yang fisik maupun sakit yang spiritual, karena memang beliau punya kemampuan dalam bidang itu. Yang ketiga, beliau ini juga sangat care dan sangat perhatian dengan kehidupan gereja kita. Dia punya rasa mendampingi, punya rasa memiliki terhadap gereja ini. Dalam beberapa percakapan dia selalu menanyakan bagaimana keadaan gereja, bagaimana situasi umat dan sebagainya, pergumulan yang dialami oleh semua orang beriman. Kita sudah melayani, sudah menjadi orang baik, tapi kenapa sakit? Nah, hal yang saya petik atau saya garis bawahi sebagai sikap yang menurut kita perlu untuk kita jadikan inspirasi adalah akhirnya beliau menyerahkan hidupnya kepada Allah. Pada akhirnya beliau percaya bahwa yang dia alami yaitu kersane Gusti Allah. Beliau kemudian pernah berdiskusi dengan saya, Romo, saya pengen pulang kemana? Saya pengen pulang menghadap Allah. Nah, para kematian itu sondak Romo, dia bilang begitu. Nah, saya bilang, Pak, kematian rasa dirapar. Nek wae teko kan teko dhewe, saya bilang begitu. Pun dengan positif thinking wae sing semangat, saya bilang begitu ya. Selama masih diberi kesempatan hidup, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Lah Romo, aku sih loro ini. Nah, loro ini kesempatan Pak Jutan bu sembahyang. Waktumu sembahyang lebih banyak daripada mereka yang sehat itu, yang larut dalam banyak kesibukan. Wes Pak Cito sembahyang, keluarga, termasuk Hindu gereja, Hindu Romo, ya, dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya hari Sabtu kemarin beliau itu lewat ibu meminta kepada saya, Romo, Pak Cito dikancani mendekati hari-hari akhirnya gitu ya. Saya mendoakan beliau, saya ajak untuk menyebut Tuhan Yesus dalam doa-doanya, merasa kakek menggali, yang penting Yesus. Dan kemudian hari Selasa ya, Selasanya beliau berpulang. Saya merasa ini proses berpulang sangat indah karena beliau menyiapkan diri dengan sangat baik, dengan percaya bahwa dalam perjalanan ini Gusti ora sare, Tuhan sangat mencintainya. Meskipun dia mengalami pergumulan, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan dia. Nah, hari ini di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Tuhan mengingatkan kita, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku menyediakannya bagi kamu. Saya percaya janji Tuhan Yesus dalam bacaan Injil ini akan digenapi dalam diri Bapak Sucipto. Saya percaya Tuhan telah menyediakan tempat yang indah bagi Bapak Sucipto. Tuhan sendiri yang menyambut dan mengantarnya untuk boleh tinggal bersama dengan para kudus di surga. Untuk ibu dan seluruh keluarga yang ditinggalkan serta kita semua, Anda dan saya diajak untuk meneladan hidup Bapak Sucipto, meneruskan cita-cita dan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dilakukan selama hidupnya. Tetaplah menjadi berkat dengan segala talenta dan kemampuan yang kita miliki. Tetaplah menjalani hidup dengan sukacita dan percaya kepada Tuhan, dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Semoga kelak bila waktunya tiba, nanti kita boleh kumpul bareng dengan Pak Duto, di mana Tuhan akan menjadi pemimpin dan menjadi raja dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan telah memanggil Bapak B. Sucipto Ismiyanto. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita mengantar Bapak Sucipto Ismiyanto kepada Bapa. Kita berdoa agar ia disertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu Bapak B. Sucipto Ismiyanto telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Engkau selama-lamanya di surga dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan memanjatkan doa permohonan. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang melihat dan percaya dan melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Menyadari kebaikan Allah dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga.
Allah Bapa yang Maha Baik, Bapak Sucito Ismianto telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengobatan orang sakit. Semoga Ia memasukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan menggabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapak Sucito Ismianto telah menanggapi undangan-Mu untuk berserta dalam Ekaristi Kudus. Semoga Ia memperkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau senantiasa menerima dan merangkul kembali mereka yang bertobat dan kembali dalam pelukan kasih-Mu. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu, Kau menerima atas segala dosanya, Kau terima kembali dalam ampunan-Mu, dan Kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, saudari kami ini telah Kau angkat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersuka cita atas kematian saudara kami Bapak Sucito Ismianto. Di keluarga kami khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan dan hiburan, berkat iman dan pengharapan akan kebaikan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Maka terimalah semua saudara kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua Kau ampuni dan Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, secara khusus bagi saudara kami terkasih Bapak Sucito Ismianto dan juga bagi keluarga yang ditinggalkannya. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan saudara kami Bapak B. Sucito Ismianto. Semoga ia Kau terima dalam persekutuan bersama para kudus berkat korban Kristus yang kami rayakan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Ia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Ia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dengan sukacita sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, dan terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan dan rohaniwati. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak B. Sucipto Ismianto, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sudilah memberi damai, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik hati, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran ini menguatkan dan meneguhkan kami dalam meneruskan kejiaran kami di dunia. Kami mohon keselamatan bagi saudara kami, Bapak Sucito Estianto, yang telah Kau panggil menghadapmu. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali kelak dalam kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebelum diakhiri dengan mohon berkat Tuhan dari wakil keluarga, ada yang mau disampaikan? Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh meluangkan waktu di tempat ini. Terima kasih doanya untuk kakak saya. Apalagi seperti yang dikatakan Romo Agus, sakitnya itu udah 6 bulan terakhir ini. Saya pikir juga nggak akan secepat ini, cuman berapa minggu ini Papa itu sudah mulai dari minggu kemarin sudah seperti menyiapkan. Jadi beliau itu sudah saya suruh menanyakan soal tanah pemakaman. Jadi Papa tuh selalu tanya, saya tuh besok kalau mati aku dikubur apa dikremasi. Jadi minggu-minggu terakhir tuh seperti itu. Terus juga Papa tuh setiap saya nemu itu selalu pamit. Nah, karena saya dekat dengan Papa, mungkin Papa juga tahu kalau saya tuh semedut ya istilahnya. Tapi 2 hari sebelum meninggal, Papa tuh cuma bilang, omahku wes ganti sis. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rumah yang terbaik buat Papa di tempat yang paling indah. Dan kemarin sebelum malam meninggalnya itu pagi itu sudah sempat ngobrol sebelum cuci darah itu, Papa sudah bilang tolong omahku diresiki. Dia udah bilang gitu, suruh bersih-bersih yang ada di rumah Cemani. Dan saya percaya dan saya yakini karena Papa sudah bilang omahku wis ganti apik, saya percaya 1000% bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat Papa. Dan terima kasih untuk segala support selama Papa sakit, baik materi maupun non materi. Terima kasih banyak untuk teman-teman gereja, teman-teman komunitas yang selalu mendoakan Papa sampai akhirnya disemayamkan di sini. Terima kasih juga untuk Romo Agus, karena tiap Papa sakit itu carinya selalu Romo Agus. Pokoknya aku butuh karo Romo Agus. Gak tahu kenapa. Mungkin karena sudah merasa dekat. Dan saya percaya juga Romo Agus juga akan selalu mendoakan Papa sampai seterusnya. Seperti itu. Terima kasih Romo. Semoga anggota keluarga yang meninggalkan, Bulani, Rizka, dan seluruh keluarga boleh semakin berkembang dalam kasih iman dan pengharapan, boleh menerima kepergian Pak Cito ini dengan percaya sungguh bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga dan juga bagi Pak Cito. Marilah sekarang kita mengakhiri perayaan kasih pemberkatan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih yang sejati. Amin. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus
memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara. Amin. Bapak B. Susito Ismianto, beristirahatlah dalam damai abadi. Semoga Bapak dan semua saudara-saudara yang ada di sini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, dengan demikian perayaan Ekaristi dan doa pemberkatan jenazah untuk Bapak B. Susito Ismianto sudah selesai. Marilah kita lanjut kita dengan membawa damai Tuhan. Nyanyian halaman 119. Tuhan di tengah umat hidupku, dengarkan doaku, bila hati menghadap padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Engkau mendengar tangisan hidupku, tangan ku angkat di hadapan-Mu. Pandanglah diriku, jangan sampai Kau tinggalkan aku, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.
Amin.